Oke, selamat siang. Kali ini saya akan bahas potret pendidikan dasar dan menengah di Kalimantan Tengah. Video ini adalah bagian yang ke-34 dari serial Kupas Tuntas Data BANSM. Sebelum masuk ke topik ini, dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini dapat berkembang untuk mengedukasi dan memberdayakan masyarakat khususnya di dunia pendidikan. Oke, di sini saya sudah siapkan satu dashboard masing-masing provinsi. Karena bahasan kita Kalimantan Tengah, kita klik Kalimantan Tengah. Oke, sekarang sudah muncul. Ini adalah dashboard untuk di Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, di Kalimantan Tengah terdapat 4.394 sekolah. 10% diantaranya terakreditasi A atau jumlahnya 420 sekolah ya. Ini adalah pembulatan ya. Kalau kita lihat angkanya di sini, rasanya ini 9, sekian ya. Ini pembulatan kurang lebih 10%. Oke, untuk kalau kita lihat detail dari akreditasinya ya, tadi seperti saya katakan 420 sekolah terakreditasi A, jumlahnya ya di sini 9% ya. Di sini 10%, ini pembulatan ya. Seperti saya katakan tadi, ini pembulatan. Oke. Untuk yang terakreditasi B ada 1.651 sekolah atau 38%. Kemudian yang terakreditasi C ada 2068 sekolah atau 47%, sementara yang tidak terakreditasi ada 255 sekolah atau 6%. Kalau kita lihat sebarannya untuk setiap kabupaten ya, ternyata di Kalimantan Tengah ini sekolah terbanyak ada di Kabupaten Kapuas, jumlahnya 729 sekolah. Kemudian di Kota Waringin Timur ada 574 sekolah. Kemudian di Katingan ada 335 sekolah ya. Selanjutnya sisanya Anda bisa baca sendiri. Ya, untuk yang blank ini Anda bisa lihat video-video sebelumnya ya, saya sudah jelaskan yang mengenai blank ini. Oke, untuk jumlah dan komposisi tiap jenjang di Kalimantan Tengah ini didominasi oleh SD sederajat, jumlahnya 2.913 sekolah atau 66%. Kemudian untuk SMP sederajat jumlahnya hampir 1.000 ya, ini 999 sekolah atau 23%. Kemudian untuk ini yang SMA ada 459 sekolah atau 10%. Kemudian yang 23 sekolah ini adalah kelompok lainnya atau SLB ya. Ya, ini juga pembulatan ya, nilainya nggak persis ini, tapi kalau dilihat rasanya nih angkanya 0, sekian persen ya. Oke, kemudian untuk tren perkiraan siswa yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Ya, untuk SD yang melanjutkan ke SMP jumlahnya 34%, sementara untuk SMP dan yang melanjutkan ke SMA ada 46%. Ya, ini adalah perkiraan kasar. Jadi maksudnya begini, kalau ada 100 sekolah di SD, sementara semua anak SD harus melanjutkan ke SMP, maka di SMP ini hanya ada 34 sekolah ya. Artinya ada 66% anak SD yang tidak melanjutkan ke SMP, atau potensinya putus sekolah. Dengan asumsi yang pertama adalah jumlah kelas di SD sama dengan jumlah kelas di SMP ya, kemudian jumlah siswa dalam satu kelas di SD sama dengan jumlah
siswa dalam satu kelas di SMP, maka kita dapat perkirakan bahwa ada 66% didapat dari 100% dikurang 34% ya. Ada 66% anak SD yang tidak melanjutkan ke SMP. Potensinya adalah putus sekolah. Begitu juga di SMP yang melanjutkan ke SMA hanya 46%. Artinya kalau di SMP ada 100 sekolah, kemudian seluruh anak SMP ini harus melanjutkan ke SMA. Di SMA ini hanya ada 46 sekolah ya. Artinya ada potensi 56% anak SMP yang tidak melanjutkan ke SMA atau putus sekolah, dengan asumsi sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Oke, ini untuk rata-rata nasional. Kalau kita lihat di rata-rata nasional SD yang anak SD yang melanjutkan SMP ada 33% ya, sementara yang di Kalimantan Tengah ini ada 34%. Artinya Kalimantan Selatan lebih baik sedikit dibanding rata-rata nasional ya. Sementara untuk anak SMP yang melanjutkan ke SMA ini di Kalimantan Selatan ini lebih sedikit dari rata-rata nasional. Artinya lebih banyak anak SMP yang tidak melanjutkan ke SMA atau potensinya putus sekolah. Kurang lebih begitu cara bacanya ya. Oke, kalau kita lihat ini jumlah sekolah tiap jenjang ya, seperti saya katakan tadi, di Kalimantan Selatan ini gemuk di SD sederajat ya. Ya, terutama SD umum ini kita lihat ini ya, jumlahnya 2.627 sekolah ya. Dari sekolah di Kalimantan Tengah ini didominasi oleh SD umum ya. Kemudian ya, ini kalau kita bandingkan dengan madrasah ibtidaiyah ya, di jenjang SD ini ada SD umum dan SD yang berbasis identitas atau madrasah ibtidaiyah ya. Kalau kita lihat orang tua di Kalimantan Selatan lebih cenderung memasukkan anaknya ke SD umum dibandingkan ke madrasah ibtidaiyah, dilihat dari jumlah sekolahnya. Sementara bila anak SD ini semuanya lulus, mereka akan melanjutkan ke SMP ya. Pilihannya adalah SMP dan madrasah sanawiyah. Kalau kita lihat jumlahnya ya, SMP 832, kemudian madrasah sanawiyah 167, artinya orang tua lebih cenderung memasukkan anaknya ke SMP umum dibandingkan ke madrasah sanawiyah ya. Setelah lulus SMP, maka anak harus melanjutkan ke SMA sederajat. Pilihannya adalah SMK, SMA dan madrasah aliyah. Ya, data ini menunjukkan bahwa setelah lulus SMP, orang tua lebih cenderung memasukkan anaknya ke SMA umum ya, pilihan pertama. Pilihan kedua ke SMK dan pilihan ketiga ke madrasah aliyah, dilihat dari jumlah sekolahnya ini ya. Oke, di sini adalah status kepemilikan sekolah. Secara umum ya, di Kalimantan Tengah ini didominasi oleh sekolah pemerintah atau sekolah negeri. Jumlahnya adalah 3.493 sekolah atau 79%. Sisanya 21% ini milik swasta ya, nilainya 901 sekolah. Ya, kalau kita breakdown lebih dalam lagi ya tiap jenjangnya ya, untuk SD sederajat ini ya, sekolah pemerintah mendominasi. 85% dimiliki oleh pemerintah ya, sisanya 15% milik swasta. Sementara untuk SMP sederajat ini sekolah pemerintah ya masih mendominasi, jumlahnya 73%, sementara swasta 27%. Kemudian di tingkat lebih lanjut di SMA ini 62% milik pemerintah dan 38% milik swasta ya. Kalau kita lihat grafiknya di sini, menurut saya ini cukup bagus ya, artinya
di setiap jenjang pemerintah mendominasi ya. Nih, lebih dari 50% artinya mendominasi. Kalau kita lihat provinsi yang lain ya, kalau Anda lihat video saya sebelum-sebelumnya, itu umumnya SD mendominasi, kemudian SMP itu udah dikuasai oleh swasta. SMA juga sama, terutama di kota-kota besar ya, misalnya di Jakarta, di Surabaya, di tempat-tempat lain itu rasanya untuk SMP dan SMA didominasi oleh swasta, atau bisa dikatakan di situ bisa dilihat bahwa terjadi komersialisasi pendidikan ya untuk jenjang SMP dan SMA ya. Ya, menurut saya kalau grafiknya ini cukup bagus ya, atau bagus kalau saya katakan, karena pemerintah masih mendominasi di setiap jenjang. Oke, sementara yang ini adalah kelompok SLB yang akan bahas ya. Kita lihat di sini untuk rata-rata nasional ya, silahkan baca sendiri dan diterjemahkan masing-masing ya. Oke. Kemudian grafik selanjutnya mengenai head-to-head comparison. Kalau kita bandingkan antara SD umum dengan madrasah ibtidaiyah ya, 90% sekolah di Kalimantan Tengah ini didominasi oleh SD umum, sementara sisanya 10% milik sekolah yang berbasis identitas. Ya, di SMP juga sama, 83% SMP umum, 17% madrasah sanawiyah. Di SMA juga sama, SMA umum mendominasi ya, jumlahnya 74%, sementara untuk madrasah aliyah 26%. Ya, tapi dari data ini melihat trennya adalah sekolah yang berbasis identitas ini semakin diminati begitu jenjangnya semakin tinggi. Ya, grafik ini juga merepresentasikan daripada grafik nasional ya. Jadi ini mirip dengan karakter yang dimiliki oleh setiap provinsi maupun nasional, bahwa terjadi peningkatan minat ke sekolah yang berbasis identitas begitu jenjangnya mulai meningkat ya, dari misalnya dari SD ke SMP ini ada peningkatan, kemudian SMP ke SMA juga terjadi peningkatan. Oke, yang ini kalau kita lihat dari SMA sederajat ya, bahwa di Kalimantan Tengah ini orang tua lebih cenderung memasukkan anaknya di SMA umum, kemudian pilihan kedua adalah SMK, dan pilihan terakhir di madrasah aliyah ya. Oke, ini adalah top 3 ya, top 3 terbaik ya. Top 3 terbaik ini, yang pertama adalah top 3 untuk jumlah sekolah terbanyak. Yang pertama adalah di Kapuas. Jadi di Kalimantan Tengah ini sekolah terbanyak ada di Kapuas, jumlahnya 726 sekolah. Kemudian nomor 2 adalah Kota Waringin. Ya, Kota Waringin Timur jumlahnya 574 sekolah, dan terakhir di Katingan jumlahnya 335 sekolah. Yang ini adalah top 3 untuk jumlah yang terakreditasi A terbanyak ya. Ternyata di Provinsi Kalimantan Tengah ini untuk jumlah sekolah yang terakreditasi A dimiliki oleh Kota Waringin Timur, jumlahnya 94. Nomor 2 adalah Palangkaraya, jumlahnya 75, dan nomor 3 adalah Kota Waringin Barat, jumlahnya 54 sekolah. Ya, sementara grafik terakhir ini adalah 3 kabupaten atau kota dengan kualitas sekolah terbaik ya, diukurnya dengan membandingkan jumlah sekolah yang terakreditasi A di dalam satu kabupaten, kita bandingkan dengan total yang ada di
kabupaten tersebut ya, total sekolah yang ada di kabupaten tersebut. Jadi ini kita bandingkan dengan ini ya. Palangkaraya kita bandingkan dengan Palangkaraya dan selanjutnya. Sehingga kita dapatkan bahwa di Palangkaraya ini adalah peringkat pertama untuk kabupaten dengan kualitas terbaik di Kalimantan Tengah. Nilainya adalah 29%. Sementara di Kabupaten Seruyan itu ada 17% dan Kota Waringin Barat 17%. Artinya apa? Artinya bila ada 100 sekolah di Palangkaraya, maka 29 sekolah diantaranya terakreditasi A. Kemudian di Seruyan juga sama. Kalau ada 100 sekolah, 17 sekolah diantaranya terakreditasi A. Kemudian yang berikutnya di Kota Waringin Barat, kalau ada 100 sekolah, 17 sekolah diantaranya terakreditasi A. Atau bisa kita katakan bahwa di Palangkaraya ini untuk mendapatkan sekolah dengan kualitas dengan akreditasi A lebih mudah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar channel ini dapat berkembang untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Sekian dan selamat siang.